Assalamualaikum kumaha damang guys sampurasun sarang wilajeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo, Sabah, akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reactions kali ini. Dan hari ini kita akan nonton kenapa Sabah dan Sarawak tidak bergabung bersama Indonesia, padahal di satu kepulauan Borneo guys. Jadi kalau ada yang tahu sila komen di ruangan komentar di bawah guys. Dan video ini setakat untuk kita menambah pengetahuan gitu. Jadi seperti apa isi kandungan video ini, mari sama-sama kita nonton. Ojo lali guys, di subscribe channelku, jangan lupa klik like, komen, dan share video ini. Dan saya doakan kawan-kawan semua yang menonton berada dalam keadaan yang sihat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tanpa buang-buang waktu, let's go kita nonton bareng isi kandungan video ini. 1, 2. Lima fakta tentang negeri Sarawak yang ramai tak tahu. Pengalaman saya hampir 4 tahun menetap di Sarawak merupakan pengalaman yang paling manis dalam seluruh kehidupan saya. Sarawak adalah sebuah negeri yang sangat-sangat best, sangat-sangat mesra, sangat-sangat ramah. Dekat sanalah saya jumpa betul-betul Malaysia is truly Asia. Apakah 5 fakta tentang Sarawak yang ramai orang tak tahu? Nombor 1, di Sarawak tak ada cuti Deepavali. Sekarang ni orang tengah cuti Deepavali kan? Tapi Sarawak tak ada. Walau bagaimanapun, penduduk yang beragama Hindu, tahun ini kerajaan Sarawak bagi mereka cuti tanpa rekod untuk merayakan Deepavali bersama keluarga. Nombor 2, di Sarawak tak ada roti gardenia. Kalau ada pun harganya sangat mahal. Di Sabah sebab pun tu, tiada. Kalau penerbangan ke Sarawak, you tengok ramai orang borong roti gardenia banyak-banyak dekat airport. Sabah pun tiada guys. Nombor 3, Taman Negara Mulu di Sarawak adalah yang pertama tersenarai dalam senarai UNESCO di Malaysia. Hebat kan? Nombor 4, bahasa Iban bukan sahaja digunakan oleh orang-orang Iban dalam percakapan seharian, tapi juga digunakan pada papan notis, majalah, surat khabar. Dan kalau kita pergi ke airport di Sarawak pun, kita akan nampak translation bahasa Iban pada papan-papan tanda diorang. Guys, jadi di Sarawak memang dia punya budaya tu macam tu. Sabah dan Sarawak ni berbeza sama di Semenanjung Tanah Melayu guys. Sebab kalau di Sabah dan Sarawak ni mungkinlah ini cuma pendapat peribadi saya, masih di satu kepulauan yang sama dengan Indonesia kan. Jadi keragaman dan apa ini kepelbagaian budaya itu kan masih bercampur baur dengan begitu bagus sekali lah dari suku-suku. Banyak suku yang ada di Sarawak dan juga Sabah ini. Tetapi itu tidak membeda-bedakan. Malah kalau di Sabah dan Sarawak saja yang mungkin kalian bisa lihat berbagai suku duduk di satu meja, duduk bareng, minum, nongkrong bareng. Dan begitulah di Sabah ini, masih seperti di Indonesia juga. Tidak membeda-bedakan dan tidak seperti di Semenanjung lah macam tu. Dan banyak juga orang Melayu yang datang, yang orang dari Semenanjung datang ke Malaysia, dan banyak juga orang yang dari Semenanjung bila datang ke Sabah dan Sarawak kaget bila melihat ini guys. Sebab keramahan dia, satu lagi dia punya pelbagai suku dan budaya tu kan bisa bercampur baur dalam satu. Macam di Indonesia juga. Di Indonesia punya banyak suku, banyak budaya, banyak agama, tapi bisa bercampur dengan baik guys. Mungkin ini salah satu sebab kenapa mungkin pengaruh daripada Indonesia ataupun di satu kepulauan yang sama kan. Jadi ini perkara yang normal bagi orang Sabah dan Sarawak ini. Tapi kalau di Semenanjung kita susah untuk dapat itu. Ini pendapat saya pribadi guys. Jadi kalau menurut kalian bagaimana? Nombor 5, yang paling unik, yang kita jarang sangat jumpa dekat Semenanjung ni, terdapat gerai-gerai makanan dekat sana yang meletakkan gerai makanan Muslim dengan non-Muslim dalam satu ruangan. Ya, ini betul. Kalau kita berkawan dengan kawan-kawan yang pelbagai agama, kita boleh makan sama-sama betul. satu meja. Macam saya cakap, yang Muslim tetap makan makanan halal dan yang non-Muslim makan makanan diorang. Kalau you belum pernah ke Sarawak, silalah berkunjung ke sana. Sampai sekarang pun kita orang masih kenangan tinggal dekat sana. Pada waktu tu kita ada Persatuan Tanah Melayu. Betul. Fasa-fasa pertama
kemudian kita ada Persekutuan Malaysia yang ada Singapura di dalamnya. Kali ketiga 1963 barulah Singapura keluar dan wujudlah yang seperti mana sekarang. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dia jemput juga Brunei untuk masuk dalam Persekutuan Tanah Melayu. Tetapi yang ada sekarang lah seperti mana ni, sebab semua orang ada cerita masing-masing. Setakat pembacaan Irwan Idris dan empati Irwan Idris pada kerajaan negeri Sabah pada waktu tu, apa ceritanya, kenapa Sabah memilih Malaysia ataupun kenapa Sabah nak mengambil Melaya berbanding memilih Indonesia, Filipin? Mungkin boleh cerita. Saya rasa itu yang akan buat kita menghormati keputusan nenek moyang kita. Berdasarkan apa yang saya baca lah, sebenarnya dia bukan tentang keinginan Sabah tu sebenarnya. Bukan keinginan Sabah. Bukan tentang keinginan Sarawak juga. But actually pada masa tu internationally seluruh dunia tengah dalam proses decolonisation. Kolonisasi. So Filipin tahun 46, Indonesia tahun 45. So that is a process. Lepas Perang Dunia Kedua ni, semua wilayah ni United Nations ditubuhkan lepas Perang Dunia Kedua. So United Nations dengan 51 negara ni, keahlian yang pertama ni, salah satu yang diorang luluskan resolusi adalah semua tanah jajahan ni berhak untuk berkerajaan sendiri. So that is where the core begins. So dalam keadaan seluruh dunia tengah proses decolonisation, so perkara ni untuk Sabah dan Sarawak sebenarnya adalah koloni terakhir yang melalui proses decolonisation ni. Sebab kalau disebutkan Hong Kong dia ada agreement 100 tahun. So Hong Kong walaupun dia berakhir pada tahun 80-an, still itu adalah berakhirnya dia punya agreement tu. So Sabah dan Sarawak ni adalah yang terakhir. So kenapa dia boleh daripada tahun 45 pergi tahun 63? So di mata United Nations dan juga kerajaan British pada masa tu, this is too long already. Benda ni terlalu lama dah. Sepatutnya dia cuma ambil proses paling maksimum 10 tahun. Semua proses decolonisation yang tanah jajahan ni 10 tahun. So Sabah dan Sarawak ni, the problem is pemimpin Sabah sebenarnya belum pernah diuji dengan pilihan raya. Dan memang Sabah tidak ada sultan. Berbeza dengan Tanah Melayu, dia ada sultan. Say whatever, kalau sultan sebut macam yang kita nampak lah, yang berkenaan dengan pembantahan pembentukan Malayan Union. So di situ sebab orang Melayu ada sultan tu. So that is where the sovereignty stands. Tapi Sabah tahun 45 sampai 63 tu we don't have any ruler. Cakap legitimate ruler. Yes. So that is the problem. Kita dah ada masalah macam segregated lah among Sabahan. Jadi disebabkan tekanan ni dah masuk tahun ke-20 ni untuk decolonisation ni. So Sabah masih lagi belum dan tidak ada ni orang yang get involved betul-betul. Kalau Tanah Melayu kita nampak Tunku Abdul Rahman kan. So di Sabah tu dia banyak kekeliruan until today. Until today orang masih lagi confused dengan sejarah ni. Itu betul guys. Bahas kenapa Brunei, Sabah dan Sarawak yang gak masuk ke NKRI. Jadi guys, kalau yang dari video tadi yang saya mengerti lah, jadi di Sabah dan di Sarawak ni beda. Sarawak ada bagus sikit sebab dia ada pemimpin yang berani begitulah untuk mendeklar Sarawak itu sebagai sebuah negeri seperti apa kan. Tapi kalau di Sabah ini betul macam dari dulu sampai sekarang ada kekeliruan gitu, ada kekeliruan. Tidak tahulah dari mana dia punya kelemahan tu. Tidak ada yang berani bersuara gitu. Ini mungkin adalah faktor kenapa Sabah dan Sarawak ini sentiasa dianaktirikan begitu. Itu menurut pendapat saya yang pribadi. Sejarah tentang kemerdekaan ini sangat luar biasa di Sabah lah, di Sabah dan Sarawak khususnya. Oke, mari kita bahas. Kenapa? Negara Indonesia terdiri dari ribuan pulau dan memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa. Namun, ada beberapa wilayah di sekitar Indonesia yang tidak tergabung dengan negara kita, seperti negara Brunei Darussalam, kota Sabah, dan kota Sarawak di Malaysia Timur. Lantas, mengapa sih wilayah-wilayah ini tidak bergabung dengan Indonesia? Yuk, kita cari tahu. Negara Brunei Darussalam. Negara Brunei Darussalam adalah sebuah negara kecil di Asia Tenggara yang terletak di pantai utara Pulau Borneo. Negara ini memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan yang merdeka dan memiliki kekayaan minyak
minyak yang melimpah. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dalam hal budaya dan bahasa, negara Brunei Darussalam memilih untuk tetap merdeka dan tidak bergabung dengan negara tetangganya. Salah satu alasan yang mungkin adalah adanya penolakan dari sebagian rakyatnya yang dilepori oleh Partai Rakyat Brunei yang berhaluan kiri dan anti federasi. Selanjutnya, Kota Sabah dan Kota Sarawak yang ada di Malaysia Timur. Kota Sabah dan Kota Sarawak adalah dua kota di Malaysia Timur yang terletak di Pulau Borneo. Meskipun memiliki banyak kesamaan dengan Indonesia dalam hal budaya dan bahasa, kedua kota ini juga memilih untuk tetap menjadi bagian dari Malaysia dan tidak bergabung dengan Indonesia. Salah satu alasan yang mungkin adalah karena warga di negara bagian Sarawak dan Sabah merasa tidak diperhatikan oleh pemerintahan. Kedua daerah tersebut adalah daerah yang kaya minyak, namun merasa tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam yang dimilikinya. Selanjutnya, kamu tahu nggak sih, wilayah Kalimantan Utara juga pernah menjadi perdebatan mengenai bergabung atau tidak dengan Indonesianya loh. Pada awalnya, wilayah ini merupakan bekas jajahan Belanda dan diakui sebagai wilayah Indonesia. Namun, pada saat itu, Sabah dan Brunei merupakan bekas jajahan Inggris dan rencananya wilayah tersebut hingga Singapura akan dibuat sebuah negara federasi, Persekutuan Tanah Melayu. Keputusan ini mungkin dipengaruhi oleh sejarah, politik, dan faktor-faktor lain yang kompleks. Dari beberapa alasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa keputusan untuk bergabung atau tidak bergabung dengan negara dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks seperti sejarah, politik, dan kepentingan masyarakat setempat. Namun, sebagai negara yang terbuka dan inklusif, Indonesia selalu siap untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dan memperkuat sesama regional di Asia Tenggara. Terima kasih sudah menonton. Jika ada tanggapan dan masukan dan mau membahas tentang apa selanjutnya, sobat boleh tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Jadi begitulah guys, itulah isi video yang kita nonton bareng. Jadi sebenarnya ini cumalah sebagai video untuk kita menambah pengetahuan kita dan wawasan kita gitu. Jadi itulah kenapa Sabah dan Sarawak ini begitu sukar untuk bergabung bersama Indonesia. Bukan cuma karena faktor-faktor kecil, tapi banyak faktor yang menyebabkan itu. Salah satu faktor dia dulu Sabah dan Sarawak ini seperti tidak dipandang begitu. Walaupun Sabah dan Sarawak memang kaya dengan hasil bumi, tapi mungkin wilayah Indonesia itu sangat besar kan, luas. Jadi kalau mau diperhatikan satu persatu sangat susah. Jadi sebab itu mungkin pemimpin dulu bergabung bersama Malaysia guys. Tetapi itu tidak mengakibatkan sesuatu perkara yang buruk. Bahkan mungkin ini yang menyebabkan kita sebagai sebuah negara yang unik gitu. Untuk kalau pendapat saya pribadi guys, apapun hubungan yang terbaik adalah hubungan yang bersilaturahmi, dan moga-moga video ini bisa membuka mata lebih ramai dan memberikan edukasi buat semua dan memberi kefahaman yang lebih lanjut lah. Dan kalau kalian ada masukan atau sebarang pendapat, sila komen di ruangan komentar di bawah guys. Saya sangat terbuka untuk membaca dan mengetahui lah apa pendapat kawan-kawan semua, terutamanya kawan-kawan yang ada di Indonesia guys gitu. Oke. Jadi sampai di sini video kita pada kali ini. Kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Selamat berhujung minggu good people. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam Nusantara good people. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.